2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan 5. Kapak timbul mengapung. Ayat 1. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ayat 2. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, "Pergilah." Ayat 3. Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Ayat 4. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat 5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Amin. 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. 7. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Dia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." 9. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." 10. Sebab itu, Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Amin. Ayat 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya dia dan Dotan. Dia ada di Dotan. Maka dikirimkannya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Tetapi pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Amin. Bu Susi. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. 19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. 20.
Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Amin. Amin. Ayat 21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan, bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Ayat 23. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Tindakan Elisa pada Samaria dikepung. Ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Amin. Ibu Har ya? Oh ya. Ayat 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuhan Raja." 27. Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikanlah atau hasil pemerasan anggur." 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." 29. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku bertanya kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. 30. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkan-nyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Amin. Bu Nace. Ya, ayat 31, 2 Raja-Raja 6, ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ayat 32, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh orang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku
Awas-awaslah apabila seluruh itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bahkan suka kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya. Ayat 33, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Amin. Pasal 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? 4. Jika kita berkata, baiklah kita akan masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. 5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Amin. Ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misram melawan kita, supaya mereka menyerang kita. 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. 9. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. 10. Mereka pergi lalu berseru kepada menunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang-orang dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Amin. Ayat 11, para penunggu pintu gerbang yang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 12, sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Ayat 13. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Ayat 14. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda
Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Ayat 15. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Amin. 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. 19. Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 20. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Amin. Raja-Raja 8 ayat 1. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya Tuhanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Amin. 2 Raja-Raja 8 ayat 6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Elisa di Damsik. 7. Elisa masuk ke Damsik dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. 8. Berkatalah ia kepada Hajael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? 9. Lalu pergilah Hajael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsik, sebanyak muatan 40 ekor unta,
Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? 10. Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan padaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Amin. Amin. Ayat 11. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Ayat 12. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Katanya, kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Turunannya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Ayat 13. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Ayat 14. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Ayat 15. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bu Har itu. Oh ya, sorry, belum tak hidupin ini. Yoram, Raja Yehuda. 16. Dalam tahun ke-5 zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram, anak Yosafat, Raja Yehuda, menjadi raja. 17. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 18. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 19. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya. Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. 20. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Amin. Ayat 21. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta. Ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Ayat 22, demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Ayat 23, selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Ayat 24, kemudian Yoram mendapatkan perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat 25, Ahazia raja Yehuda
dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda menjadi raja. Amin. 26. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. 27. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. 28. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. 29. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Zikril supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena ia sakit. Amin. Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 5. Yehu menjadi raja Israel. 1. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. 2. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. 3. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat. 4. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. 5. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan kubawa kepadamu, kubawa untukmu ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Amin. Ayat 6, lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Ayat 7. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Ayat 8. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Ayat 9. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Ayat 10. Isabel akan dimakan anjing di depan pintu di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Demikian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Amin. 11. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. 12. Tetapi mereka berkata, dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. 13. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. 14. Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. 15. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisrael supaya luka-lukanya diobati, yang ditimbulkan orang Aram
pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu kepada Israel." Amin. Ayat 16. Amin. Yoram dan Ahazia dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Israel, sebab Yoram sakit di sana. Juga Ahazia Raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Israel melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Aku melihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai?" Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah," tanya raja, "apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukannya seluruhnya sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, "Beginilah," tanya raja, "apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutilah aku." Dan penjaga itu memberitahukan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Amin. 2 Raja-Raja 9 ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yoram, "Pasanglah kereta." Lalu ia memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, Raja Israel, dan Ahazia, Raja Yehuda, masing-masing naik ke keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot. Orang Israel itu dua-dua. Tak kala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, "Apakah ini kabar damai?" "Hai Yehu," jawabnya, "bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak?" 23. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, "Itu tipu Ahazia." 24. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian 25. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya, "Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot." Dan Israel itu, "Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini." Amin. Amin. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 27. Kata Ahazia, Raja Yehuda, melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Ibleam. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. Ayat 28. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan di dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud.
Ayat 29. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Izebel dibunuh. Ayat 30. Sampailah Yehu ke Israel. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Amin. Ayat 31. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana selamatkah Simri pembunuh tuannya itu. 32. Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya. 3. Ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. 34. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. 35. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Amin. Lanjut ya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. 37. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael, seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Amin. 2 Raja-Raja 10 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, Yehu memunahkan keluarga Ahab. Ayat 1, Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimkannya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab bunyinya. Ayat 2, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengasuhanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata. Ayat 3, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu duduklah dia di atas tahta ayahnya. Kemudian dia berperang membela keluarga tuanmu. Ayat 4, tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya. Bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Ayat 5, sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu. Bunyinya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kukatakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Amin. 6. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yisrael. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. 7. Tak kala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yizreel. 8. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu. Berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. 9 pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia,
lalu berkata kepada segenap orang banyak, "Kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka?" 10. Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia hambanya. Amin. Ayat 11. Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. 12. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala. 13. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." 14. Berkatalah Yehu, "Tangkaplah mereka hidup-hidup." Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. 15. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Iya." "Jika iya, berilah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke samping ke dalam kereta. Amin. Ayat 16, berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama dengan aku supaya engkau melihat bagaimana giatku Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Ayat 17, setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sampai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Yehu menghapus penyembahan Baal. Ayat 18, kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka, "Adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya." Ayat 19, oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Ayat 20, selanjutnya Yehu berkata, "Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal." Lalu mereka memaklumkannya. Amin. 21. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal. Tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah mereka semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. 22. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal." Maka dikeluarkannya lah pakaian bagi mereka. 23. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal, lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, "Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal." 24. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelian dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, "Siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu." 25. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, "Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos." Maka dibunuhlah
mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Amin. Ayat 26. Mereka mengeluarkan tiang penghala rumah Baal itu lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa yang menyembah anak-anak lembu emas yang di Betel yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tetapi tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel. Dengan segenap hatinya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Amin. Maaf ya Bu, lewat. Iya, Jadi silahkan yang lain. lanjut ke 32 ya Bu Joli. Ya Bu, lanjut. 2 Raja-Raja 10 ayat 32. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. 33. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manase, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. 34. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 35. Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Amin.
Baik ibu-ibu yang sudah mendapatkan rema atau mau kesaksian, silakan. Ya, saya dulu Bu Susi ya. Iya, boleh. Ini sebenarnya waktu saya baca di, aduh mengerikan sekali. Ini sini ya pembunuhan-pembunuhan kepala kaki, aduh serem. Jadi saya itu dapat remanya itu di dua Raja-Raja 8 ya. Nah 8 ayat mana tadi? Ayat 10 sampai 15. Jadi saya rangkum aja ya 10-15 ini. Jadi si Hazael ini dia kan seorang pelayan raja ya. Hazael ini kan pelayan raja yaitu rajanya itu Ben-Hadad dan Ben-Hadad itu kan sedang sakit. Nah, waktu mereka tahu Elisa eh, ada di Damsyik, jadi Ben-Hadad ini nyuruh si Hazael ini datang menemui Elisa untuk bertanya kira-kira aku sembuh nggak gitu ya. Lalu di ayat 10 nih, jawab Elisa kepadanya, pergilah katakan kepadanya, jadi mengatakan kepada Raja Ben-Hadad, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Nah ini satu, saya lihat bahwa Elisa ini memang dikasih karunia penglihatan oleh Tuhan ya, bahwa dia pasti sembuh, tetapi dia mati terbunuh. Nah terus di ayat 12. Di sebelah sini kan Elisa dia sudah tahu ya, Tuhan itu sudah memberitahu bahwa yang membunuh itu siapa dan dia menangis gitu kan. Lalu si Hazael tuh bingung kenapa kok Tuanku tuh nangis gitu. Terus Elisa bilang sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel, yaitu si Hazael ini. Jadi Elisa itu melihat bagaimana si Hazael ini melakukan bagaimana malapetaka yang dilakukan Hazael ini terhadap orang Israel gitu ya, dikatakan di 12 itu. Terus si Hazael ini kan nggak percaya di ayat 13, masa sih ya, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat memperlakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu berikutnya di ayat 14 itu kan ditanya setelah selesai si Hazael itu kembali terus ditanya sama raja bagaimana setelah lu tanya Elisa gitu ya kira-kira. Terus si Hazael itu menjawab, engkau pasti sembuh. Tetapi apa yang terjadi kemudian ibu-ibu saya baca di 15 ini ya. Tetapi esok harinya Hazael itu mengambil sehelai selimut yang sudah dicelupkannya ke dalam air dan membentang ke atas muka raja. Matilah raja si Ben-Hadad itu. Kemudian Hazael ini akhirnya menggantikan dia. Wow, baru 1 hari dia bertanya, kemudian dia membunuh persis seperti yang dikatakan Elisa ya. Jadi di sini saya melihat bahwa apa namanya bahwa Tuhan itu mengetahui masa depan seseorang itu dengan sempurna ya, dan dia memberitahukannya itu melalui Elisa gitu ya. Jadi Elisa itu mengetahui apa yang akan terjadi ke depan itu bukan karena hikmatnya dia, bukan karena akal budinya dia, bukan karena dia mereka-reka atau bagaimana, tetapi karena pewahyuan Tuhan itu ya, sehingga dia bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Mengapa Elisa menangis? Dia melihat ya, Tuhan memperlihatkan apa yang akan terjadi dengan Ben-Hadad ini seperti itu. Nah, lalu berikutnya di sini bahwa kita belajar bahwa hati manusia itu dapat berubah ketika dia diberi kuasa, ketika dia diberi kuasa. Nah, ini kan terjadi kepada Hazael ya, kepada Hazael. Dia pertamanya kan merasa bahwa nggak mungkin ya di ayat 12 ya di 12 tadi nih. Oh di 13. Nggak mungkin lah aku akan melakukan kejahatan seperti yang dibuatkan Elisa gitu. Dia merasa itu tidak mungkin, tetapi apa yang terjadi gitu ya? Akhirnya dia membunuh juga kan Ben-Hadad dan kemudian akhirnya dia menjadi raja di sini gitu.
Nah, jadi kita melihat bahwa kadang-kadang dosa itu juga sering terjadi dari keinginan hati ya. Sebenarnya sebelumnya itu kan memang sudah ada benih di dalam dirinya bahwa dia itu punya ambisi untuk lebih ya, atau eh, untuk menjadi raja gitu. Dia sebenarnya sudah ada benih-benih itu di dalam dirinya. Nah, memang ini saya belajar ya ibu-ibu di dalam kehidupan kita juga ya. Kadang-kadang kita itu punya teman baik ya, punya bestie lah ceritanya ya, punya bestie. Mungkin ya ibu-ibu juga punya teman sepelayanan gitu ya. Baik banget gitu, berjalan bersama gitu ya. Nah, tetapi ya begini, kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan pelayan, mungkin orang yang bekerja dengan kita, ya bisa jadi mungkin ibu-ibu di sini eh, seorang yang pengusaha gitu ya, mungkin bekerja posisinya oke, terus ada orang yang mungkin bekerja sebagai bawahan, orang disuruh yang kita percaya pikiran kita positif kepada orang ini, pada pelayan ini. Tetapi yang terjadi seperti Hazael, membunuh. Mungkin kalau kita bukan membunuh secara fisik, tetapi mungkin apa menyakiti dari belakang. Istilahnya tuh apa ya? Kalau kita bilang itu menjatuhkan lah ya, menjatuhkan. Mungkin seperti itu gitu ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Hazael ini nggak main-main. Jadi karena ambisi pribadinya, dia membunuh si rajanya sendiri dan dia kemudian persis seperti nubuatnya Elisa, seperti apa yang dilihat oleh Elisa, dia menjadi raja karena ambisi. Demikian juga kita, mungkin dalam pelayanan ya, dalam pelayanan ada partner, satu orang kelihatan menonjol dari dua, satu ini kelihatan menonjol, satu biasa aja, tapi satu ini mulai tumbuh bibit-bibit, aku juga mau seperti dia. Tapi cara-cara yang dilakukannya itu tidaklah benar di mata Tuhan ya. Tapi dengan cara yang menjatuhkan orang ini, menjelekkan orang ini, sifatnya orang ini yang jeleknya dikasih tahu ke orang sehingga orang ini pada akhirnya mati, tapi dalam arti mati bukan mati 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 fisik gitu enggak, tapi dia menjadi jatuh gitu ya, menjadi jatuh dan orang yang menjatuhkan ini ya serekannya satu ini yang naik dan itu kadang-kadang sering terjadi ya di dalam kehidupan kita juga gitu. Jadi kita harus hati-hati ya, hati-hati jangan seperti Hazael ya. Pertama soal hati ini ya, kita harus kalau sudah di dalam hati ini kita tuh tahu ya diri kita, kita bisa merasakan ketika kita merasakan ada perasaan cemburu, dapat bisa rasa loh. Saya dulu waktu masih manusia kadang-kadang ngerasa kok kenapa ya gak enak banget ya, kok aku ngerasa kayak nggak suka sama ini. Itu tinggi sekali itu dulu ya. Tapi kemudian itu sudah lepas. Tapi maksud saya ketika dulu saya belum tahu bagaimana pembersihan ketika muncul perasaan-perasaan cemburu gitu ya. Tapi sekarang saya sudah tahu bagaimana saya harus membersihkan perasaan-perasaan yang tidak baik, yang kemudian itu menimbulkan hal yang negatif ya, termasuk juga kita dan hubungan dengan orang. Itu sudah ngerti bagaimana cara membersihkan ya. Ya, jadi kita minta Tuhan menyelidiki hati kita dan minta Tuhan untuk membersihkan kalau sudah mulai kekuatan daging ini, keinginan daging kita itu muncul ya, meminta Tuhan membersihkan motivasi-motivasi yang salah dari diri kita ya. Lalu itu tadi jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri ya. Nah, ini yang harus hati-hati, tetap selalu kita rendah hati dan yang paling penting selalu berjaga-jaga ya ketika kita sudah sadar ya Tuhan ini ada ambisi nih, kayaknya mungkin diriku ini mungkin muncul ambisi, ini dosa. Kembali lagi kita minta Tuhan bersihkan gitu ya, jangan sampai seperti Hazael. Ada peribahasa tuh saya lupa namanya. Apa sih? Saya kan suka peribahasa ya. eh Apa sih namanya itu yang tusuk dari belakang itu. Nah, saya melihat inilah yang terjadi dengan Hazael ya. Eh, Kembali lagi kepada nubuat, hanya saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mengetahui masa depan kita. Tuhan sudah bisa melihat seluruh perencanaan hidup kita. Bahkan mungkin kita tidak paham, tapi Dia sudah bisa memahami apa yang terjadi dengan masa depan kita. Itu aja sih Bu Suti dari saya. Thank you. God bless. Terima kasih Bu Joli, dan tadi saat Bu Joli menceritakan tentang Hazael dan teman sepelayanan, Tuhan mengingatkan saya tentang teman juga Bu Joli.
Tuhan katakan kamu tuh nggak usah banyak-banyak temennya, gituin. Saya digituin loh, dibelakin bener-bener langsung. Udah nggak usah banyak-banyak, ngapain sih gitu kan. Tapi kan bukan kita ya Bu yang menilai teman-teman kita yang baik itu, Tuhan kan. Hati mereka kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan tunjukkan, udahlah kamu ngapain sih banyak-banyak gitu. Saya pernah digituin Bu sama Tuhan tuh bener blek gitu di dalam hatinya, jelek gitu. Oh iya ya, berarti kan kalau Tuhan lebih tahu orang-orang yang memang apa ya, berkelas, dalam artian berkelas di dalam Tuhan, pasti dia kalau kita minta Tuhan biar kita tuh saling bersama-sama, dan kalau ada apa-apa, ada masalah, kita bisa saling cerita dan mencari solusinya, bukannya berantem. Ya kan? Salah paham apalagi. Waduh, saya paling yang namanya salah paham, males memberitakannya ya kan. Jadi hanya lewat doa kita bilang, Tuhan nih dia begini gitu kan. Dia begitu. Kan Tuhan suruhnya minta kita suruh diam. Ya udah kita diam kan. Daripada kita nanti marah tambah parah malah menangkan setan gitu loh. Saya nggak mau setan menang, nggak mau. Jadi dengan apa yang Tuhan perintahkan, suruh duduk diam, diam aja. Udah, kalau Tuhan bilang diam, itu pasti yang terbaik buat kita. Karena Tuhan punya pemikiran sendiri. Tuhan punya jalan keluar sendiri. Dia tuh pikirannya bukan kedagingan di dunia, tapi apa yang di surga, apa yang harus kita pikirkan. Seperti itu kan. Jadi saya tadi sudah diingatkan setelah mendengar Bu Joli, wah, dan Nazael itu kan, kita nggak pernah tahu hatinya manusia bisa berubah. Ya, itu mengerikan sekali gitu loh. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, nggak ada yang pimpin, Roh Kudusnya nggak ada yang ngingetin kita. Saya juga begitu. Tuhan, saya minta tolong ingetin. Karena saya nggak bisa hidup tanpa Engkau. Kalau nggak ada Roh Kudus, itu siapa yang nuntun jalan hidup kita? Itu yang paling penting. Siapa yang mau melangkah kemana, mau ngambil keputusan apa, itu kan Tuhan. Tuhan yang paling tahu yang terbaik. Walaupun tentu bertentangan dengan keinginan kita masing-masing. Ada lagi ibu-ibu, silakan. Bu Pita tuh, Bu Mensi. Bu, saya kalau perjanjian lama itu agak kurang kurang mampu. Kalau perjanjian apalagi mengenai raja-raja, Bu. Ada yang lain? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup ya Bu Joli. Boleh. Siapa yang boleh Bu Ya. Joli pilih Baik. siapa yang mau Nggak apa-apa, tutup saya doain doa? juga. Saya yang doain tutup nggak apa-apa. Oke. Tapi memang dua raja-raja ini apa ya? Seperti kata Bu Pita tadi itu agak namanya juga sejarah ya. Kalau sejarah kan ya agak begitulah ya, dan yang bacaan kita ini kan mengerikan ya, pembunuhan-pembunuhan semua. Saya jadi tadi waktu bacanya ngeri sendiri ya. Potong Ya. kepala lah. Aduh, saya bilang ini kok ngeri banget sih bacaannya ini. Ini kalau apa namanya bacanya wah luar biasa. Oke deh, baik. Ibu-ibu kalau nggak ada yang sharing rema, baik mari kita tundukkan kepala. Kita sudah selesai membaca perjanjian lama. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca pada hari ini. Melalui Tuhan kisah dua raja-raja 6-10 kami belajar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada rencana manusia Tuhan yang dapat mengalahkan kehendak-Mu. Dan setiap firman-Mu Tuhan pasti digenapi pada waktu-Mu. Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk selalu mempercayai Engkau, bahkan ketika keadaan mungkin tampak sulit bagi kami. Berikan kami iman seperti Elisa yang mengandalkan kuasa-Mu.
bukan kekuatan manusia. Jaga hati kami Tuhan, agar kami tidak dikuasai oleh mungkin ambisi kami, kesombongan kami, ataupun mungkin keinginan yang kuat daripada kami, keinginan daging kami yang membawa kami Tuhan menjauh daripadamu. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang taat sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi kepada konkret tindakan kami Tuhan. Ya. Dan juga Tuhan mampukan kami Tuhan, agar kami bisa memotivasi hidup kami sehari-hari dalam sesuatu yang positif, kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Mencerminkan Tuhan karakter Kristus. Bentuklah kami Tuhan menjadi pribadi yang mengasihi Engkau, yang mengetahui kebenaran, yang juga Tuhan hidup di dalam integritas. Dan mampukan kami Tuhan untuk setia selalu mengikuti jalan-Mu sampai akhir hidup kami. Kiranya firman yang sudah kami baca ini Tuhan, yang sudah kami renungkan hari ini, berakar di dalam hati kami, mengubah cara kami berpikir, berbicara, bahkan di dalam tindakan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami ini Tuhan dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami akan kembali memulai aktivitas kami setelah kami membaca firman-Mu ini. Terus Tuhan, jaga kami melalui Roh Kudus-Mu, melalui semua indera tubuh kami, di telinga kami, mata kami, bibir, mulut kami, di hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ibu-ibu. Amin. Yesus memberkati. Terima kasih Sampai Bu minggu Joli, terima depan. kasih Bu Dadah. ibu-ibu. Terima God kasih, bless. God bless.